Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan maju. Marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, saya mau ngecek kehadirannya dulu. Ya, Pak. Adi Surya, Hadir, Pak. Aryani, Hadir, Pak. Aulia Rahmah, Hadir, Pak. Dalila Husna, Hadir. Febrina Nur Aryani, Hadir, Pak. Fatimah, Hadir, Pak. Muhammad Rois, Hadir. Nurjana, Hadir. Rana Tika Maulana. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua. Hadir. Baik, siapkan buku pelajarannya pada hari ini. Ya, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita memulai materi, siapa yang tahu bentuk-bentuk ancaman yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia dalam integrasi nasional? Silakan angkat tangan. Siapa yang tahu? Ya, Pak. Ya, silakan. Misalnya ancaman terorisme dan seperti yang sekarang itu ISIS, Pak. Oh iya, bagus. Siapa yang tahu lagi bentuk ancaman yang lain? Ya, silakan. Adi. Misalkan Pak, seperti konflik antar suku, seperti kerusuhan sampit antara suku bangsa Madura dan suku bangsa Dayak, Pak. Oh ya, yang pada tahun 2002 itu. Iya, Pak. Ya, lanjut. Siapa yang tahu lagi bentuk ancaman lainnya? Saya, Pak. Silakan. Saya organisasi Papua Merdeka atau OPM dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Ya, jawabannya ini benar semua. Berarti kalian sudah mengetahui bentuk-bentuk ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pelajaran hari ini Ya. kita membahas tentang strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan negara dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajaran. Sini tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami dan menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita ketahui negara Indonesia adalah negara yang sangat luas, Iya, Pak. yang beraneka ragam budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, Pak. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Kita negara yang sangat besar, luas, dan keanekaragamannya sangat diakui oleh dunia. Seperti keanekaragaman dalam bangsa, suku bangsanya, agama, ras, budaya, Bahasa. dan bahasa. Ya, terima kasih. Ya, pengantar. Sebelum kita melanjuti ke materi selanjutnya, kita membahas tentang pengertian dulu. Strategi adalah pendekatan yang keseluruhannya yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan atau perencanaan yang terencana secara baik. Artinya strategi itu adalah perencanaan yang bagus dalam jangka waktu yang tertentu. Kemudian integrasi nasional, suatu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah nasional membentuk suatu identitas nasional. Artinya penyatuan keanekaragaman itu dalam suatu kebudayaan atau persatuan internasional. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itu kan semboyan negara Republik Indonesia. Ini kan negara Indonesia ini banyak perbedaannya. Namun dalam perwujudannya, negara Indonesia ini ingin mewujudkan negara yang satu. Meskipun berbeda, tetap satu jua. Nah, itu maknanya. Nah, sekarang kita mengetahui bentuk-bentuk ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Kemudian ada ancaman secara militer dan ancaman non militer seperti di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan bentuk budaya dan sosial budaya. Nah,
Kemudian kita membahas tentang strategi yang diterapkan dalam menyelesaikan berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Itu dibagi menjadi dua. Strategi dalam menyelesaikan berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional secara militer, kemudian secara non militer. Ya, apa ada ingin ditanyakan? Pak, Ya, silakan. Pak, saya masih belum mengerti dengan jelas. Apabila warga negara Indonesia paham akan komunis dan radikal dapat mengancam keutuhan negara kita, Ya, tentu jelas. bagaimana strategi Iya, Pak. yang diterapkan negara dalam menyelesaikan ancaman terhadap memperkokoh dengan bingkai bineka tunggal itu, Pak? Ya, kita tahu kan paham komunis itu sudah bertentangan. Jadi itu perlu ditegakkan itu atau ditangkal orang-orang warga negara yang melakukan paham-paham ISIS atau paham-paham radikal dan komunis. Kemudian untuk mendalami materi pada hari ini, saya ingin membagi kelompok untuk 3 kelompok yang terdiri ya dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang, silakan dibentuk. Kemudian kelompok 2 3 orang dan kelompok 3 3 orang. 4 orang. Kelompok 3 silakan. Kelompok 2 ambil. Pak, Ya, 2 sudah ada. Ya. Nanti angkanya dulu. Pak, angka tiganya kedua, Pak. Iya, teman-teman. Jadi dipasang di mana, Pak? Di kepala. Oh, di kepala. Pak, ini Bagaimana strategi yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan di bidang ekonomi dan sosial. Kelompok 1 ya, kesulitan. Iya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa saling bertukar antar kelompok. Ya, bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi yang mempresentasikan hasil diskusinya itu nomor yang terakhir, misalnya nomor 4 atau misalnya nomor 3 dari kelompok. Misalnya kelompok 1 kan terakhirnya 4, kelompok 2 kan 3, jadi kelompok 3 yang membacakan. Jadi berurutan. Ya, kelompok 1 sudah siap. Maksudnya kayak apa, Pak? Nah, misalnya gini. Yang menerima soalnya kan kelompok. Kalau nih Mas, kelompok dulu nih Mas. Iya, ini kan ketuanya. Jadi yang membacakan kelompok 3, yang membacakan presentasikan pemukanya yang berangkat 3. Oh iya. Nah, ini kan angka 3. Ini baru depan. Kelompok mati. Mana jawabannya? Ada jalan masuk. Misalnya nomor 4, nah itu depan. Kelompok 2 angka nomor 3 gitu, Pak. Iya. Nomor 3 yang terakhir angka 3 jadi maju ke depan. Ya, sudah siap? Siap. Ya, silakan. Siap. Nomor 1 maju ke depan membacakan. Ya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Tadi mendapat soal tentang strategi yang diterapkan negara dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional secara militer. Nah, menurut jawaban dari kelompok 1 itu ada 3 caranya. Yang pertama, strategi pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Itu seperti komponen-komponen TNI yang dibantu oleh Polri, terus didukung lagi oleh kekuatan rakyat yang
berupa pencegahan atas terjadinya gerakan rakyat. Kemudian yang kedua itu ada strategi maritim atau strategi pertahanan laut Nusantara atau SPLN. Itu yang dilakukan oleh TNI yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil serta luas bentangan lautan yang sangat luas, perlunya dilaksanakan dan diterapkan strategi maritim ini. Kemudian yang ketiga itu ada operasi gabungan TNI. Gabungan ini antara TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Dalam Angkatan Laut itu tuh seperti disusun strategi pertahanan laut seperti SPLN tadi. Kemudian kalau di TNI Angkatan Darat itu ada kegiatan pendirian pos pengamatan serta pengawasan. Kemudian yang di ruang lingkup TNI Angkatan Udara itu ada kegiatan patroli. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 mendapat pertanyaan, yaitu strategi apa yang diterapkan dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional penguatan ideologi dan politik. Jawabannya ada 2. Yang pertama, strategi yang diterapkan dalam ketahanan bidang ideologi NKRI yaitu sebagai berikut. Strategi yang diterapkan adalah mengaktualisasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, baik di kalangan pemerintah maupun di kehidupan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia melakukan penutupan situs website yang berbau radikalisme, liberalisme, komunisme, dan paham akan ISIS di Indonesia. Dan pemerintah Indonesia melakukan penangkalan terhadap paham-paham dan ajaran bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti komunisme, radikalisme, liberalisme, dan ISIS melalui strategi pengawasan dan mengantisipasi serta memberi sanksi hukum yang tegas bagi rakyat yang paham bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kemudian bidang politik. Strategi politik dalam negeri adalah penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pancasila, demokrasi Pancasila, dan terbuka serta transparan. Strategi politik luar negeri adalah bebas aktif bermakna bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak berpihak kepada kekuatan-kekuatan pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian internasional lainnya, melainkan bersikap aktif. Itu saja dulu Pak. Terima kasih. Kemudian kelompok 3 dipersilakan. Ya, pertanyaannya, strategi yang diterapkan negara dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional yang memuat ekonomi dan sosial budaya. Jawabannya dalam bidang ekonomi yaitu seperti memperkuat domestik pasar sehingga memperkuat perekonomian rakyat, melakukan daya sembada pangan, perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang pembangunan infrastruktur di kota, pembangunan mempererat kerjasama dan sesama negara berkembang bersama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Dan juga bidang sosial budaya yaitu menerapkan pemerintahan melalui penguatan regulasi optimalisasi seperti forum-forum koordinasi daerah, seperti kerukunan umat beragama, dan melakukan penyelenggaraan program kemitraan pemerintah bersama masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat seperti unsur sara, misalnya provokasi seperti itu, dan juga membudayakan hidup dalam masyarakat yang saling gotong royong, penuh rasa, toleransi, dan saling bekerja sama. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Aplaus dulu. Jawabannya sangat bagus-bagus dari kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, siapa yang ingin menyimpulkan materi pada hari ini? Silakan. Saya Pak. Iya. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu secara militer, strategi pertahanan dan keamanan rakyat semesta, strategi maritim atau strategi pertahanan laut Nusantara yang disingkat dengan SPLN, dan operasi gabungan TNI Tentara Nasional Indonesia.
Terima kasih. Artinya itu secara militer. Iya, Pak. Iya. Kemudian disimpulkan lagi untuk yang di bidang ideologi dan politik. Silakan. Saya, Pak. Siapa yang ingin? Ya, Roy, silakan. Ya, jadi secara non militer, yang pertama bidang ideologi, strategi yang diterapkan adalah mengaktualisasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan baik di kalangan pemerintah maupun dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Indonesia melakukan penekanan terhadap paham-paham dan ajaran bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti komunisme, radikalisme, liberalisme, dan ISIS melalui strategi pengawasan dan mengantisipasi serta memberikan sanksi hukum yang tegas bagi rakyat yang paham bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kemudian di bidang politik, strategi politik dalam negeri adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UUD negara dari 1945, demokrasi Pancasila, pemerintah yang terbuka dan transparan. Strategi politik luar negeri adalah bebas aktif. Bermakna bebas artinya ada pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan keberbagian bangsa sebagaimana yang dicerminkan dalam Pancasila. Kemudian aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebiasaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasional, melainkan hanya bersifat aktif. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian siapa yang menyimpulkan di bidang ekonomi, sosial, budaya? Saya, Pak. Ya, Febri. Dari bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Dan yang kedua, melakukan daya standar pangan dalam hal pertanian. Pemerintah melakukan penyuluhan, pemberian bibit unggul dan pupuk serta menjadikan hasil pertanian dalam negeri sebagai tuan rumah sendiri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Bidang sosial budaya, strategi uang ditetapkan oleh pemerintah adalah melalui penguatan regulasi dan optimalisasi forum-forum koordinasi daerah, contohnya forum kerukunan umat beragam, dan melakukan penyelenggaraan program-program kemitraan pemerintah bersama masyarakat. Ya, terima kasih. Tapi berarti sudah kita simpulkan pada materi hari ini. Iya, Pak. Yang saya ingin garis bawahi, strategi yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dalam memperkokoh negara kesatuan Indonesia. Pertama, secara militer. Secara militer itu operasi gabungan TNI dan lain-lain. Kemudian di bidang ideologi, penangkalan, pengawasan dan pengantisipasian. Kemudian di bidang politik itu politik luar negerinya adalah bebas aktif. Kemudian di bidang ekonomi, daya sepada pangan, artinya mari itu pertanian dulu diutamakan, pasar dalam negeri dulu diutamakan. Kemudian di bidang sosial budaya, saling menghormati antar umat beragama dan menghargai perbedaan itu. Terima kasih. Ya, saya rasa materi pada hari ini sudah selesai. Untuk materi yang hari selanjutnya itu tentang globalisasi, silakan dipelajari di rumah. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.